Pernah nggak kamu ngerasa kalau kamu nggak pernah mencapai tujuan dengan cepat dan efektif? Kok rasanya apa yang salah ya? Dan memang mungkin ada beberapa kebiasaan yang kamu lakukan sehari-hari yang bisa memperlambat perkembangan kamu loh. Karena nggak semua kebiasaan baik untuk perkembangan diri kita. Bahkan beberapa kebiasaan bisa menghambat kita mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, penting banget untuk mencari tahu kebiasaan-kebiasaan itu dan menghindarinya. Nah, ada 7 kebiasaan yang sangat mempengaruhi perkembangan diri kamu dan harus segera kamu hindari. Apa aja ya? Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama, tidak punya rutinitas yang teratur. Kalau kamu nggak punya rutinitas yang jelas, biasanya hidup kamu jadi nggak teratur dan nggak efektif. Tanpa rutinitas yang terstruktur, mungkin kamu ngerasa kehilangan arah dan gak bisa fokus dengan apa yang seharusnya kamu lakuin. Nah, kamu bisa coba untuk membuat jadwal yang teratur, termasuk waktu berolahraga, bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Dengan mengatur rutinitas yang seimbang, kamu bisa meningkatkan produktivitas dan bisa memaksimalkan potensi diri. Yang kedua, menjadi orang yang perfeksionis. Kalau kamu seorang yang perfeksionis, mungkin kamu ngerasa bahwa segala sesuatu harus sempurna sebelum kamu bisa melanjutkannya ke tugas berikutnya. Nah, ternyata hal ini bisa sangat membatasi perkembangan kamu loh. Karena kamu akan menghabiskan banyak waktu dan energi cuman untuk mencapai hasil yang sempurna. Yang pada akhirnya kamu mungkin gak bisa mencapai tujuan kamu itu dengan cepat dan efektif. Sekarang cobalah untuk mengubah pola pikir kamu dengan fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Ingat bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, dan terkadang kesalahan bisa mengarah pada ide yang lebih baik. Yang ketiga, suka begadang dan kurang tidur. Masih banyak orang yang berpikir kalau begadang dan sedikit tidur adalah cara yang baik untuk meningkatkan produktivitas. Tapi hal ini justru berdampak sebaliknya loh. Ketika tubuh kamu nggak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, otak akan kekurangan waktu untuk melakukan pemulihan dan meriset diri. Akibatnya, daya konsentrasi dan fokus kita menurun. Kemampuan memori pun menurun, dan produktivitas juga ikut menurun. Untuk itu, kalau kamu ingin meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesehatan secara keseluruhan, cobalah untuk mengurangi kebiasaan buruk begadang dan kurang tidur ini ya. Tidurlah setidaknya 7-8 jam setiap malam dan hindari begadang tanpa alasan yang jelas. Kalau kamu sulit tidur, coba untuk lakukan relaksasi sebelum tidur, seperti mandi air hangat atau meditasi ya. Yang keempat, suka menunda-nunda. Kita semua udah tahu kalau kebiasaan menunda-nunda adalah hal yang seringkali mengganggu produktivitas dan kemajuan kita dalam mencapai tujuan. Meskipun kita ngerasa terlalu sibuk untuk menyelesaikan tugas yang penting, nyatanya menunda hanya akan membuat kita semakin tertinggal dan merasa tertekan. Oleh karena itu, cobalah untuk menentukan tenggat waktu yang masuk akal dan realistis untuk menyelesaikan tugas yang penting. Memecahkan tugas besar menjadi tugas yang lebih kecil akan lebih mudah diselesaikan dan juga bisa membantu mengurangi kita untuk menunda-nunda. Nah, dengan mengatasi kebiasaan menunda-nunda, kita bisa meningkatkan produktivitas dan kemajuan kita dalam mencapai tujuan. Yang kelima, kurang disiplin. Kebiasaan kurang disiplin ini bisa sangat menghambat kita dalam mencapai tujuan. Dan untuk membangun kebiasaan yang lebih disiplin, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, kamu perlu menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Nah, setelah menetapkan tujuan, kamu bisa membuat rencana kerja yang spesifik dan membaginya ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, biar rasanya lebih mudah untuk diselesaikan. Selanjutnya, kamu harus bertindak sesuai dengan rencana kerja yang udah kamu buat. Kamu juga bisa menciptakan lingkungan kerja yang minim gangguan, biar kamu bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi. Misalnya, matiin HP selama beberapa jam untuk ngebantu fokus pada tugas yang kamu kerjakan. Yang keenam, tidak belajar dari kesalahan.
Harusnya kita nggak ngerasa putus asa atau malu saat kita membuat kesalahan. Dan sebaiknya kita harus mengambil pelajaran dari kesalahan itu untuk mencegahnya terulang lagi. Pertimbangkan tindakan atau keputusan apa yang bisa diambil untuk menghindari kesalahan yang sama di lain waktu. Nah, kalau kamu udah merefleksikan kesalahan, kamu bisa mengambil tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kesalahan itu. Tapi ingat ya, bahwa belajar dari kesalahan bukan berarti kita harus menghindari resiko. Sebaliknya, belajar dari kesalahan memungkinkan kita untuk mengambil resiko yang lebih terinformasi dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Yang terakhir, tidak mengelola stres. Stres bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Dan kalau nggak diatasi dengan baik, bisa menghambat kemajuan seseorang. Tapi mengelola stres bisa membantu seseorang untuk tetap tenang dan terfokus pada tujuannya. Salah satu cara untuk mengelola stres adalah dengan meditasi. Meditasi bisa membantu menenangkan pikiran dan meredakan stres. Selain itu, berolahraga secara teratur juga bisa membantu mengurangi stres. Karena aktivitas fisik bisa meningkatkan produksi endorfin yang membantu meredakan stres. Menghabiskan waktu dengan teman dan keluarga juga bisa menjadi pengalih stres yang efektif. Emang sih setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk mengatasinya. Yang terpenting adalah cari cara yang paling efektif untuk diri sendiri ya. Nah, itu dia 7 kebiasaan yang bisa menghambat perkembangan kamu. Dengan mengubah pola pikir dan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang gak produktif, kamu akan semakin dekat dengan tujuan kamu. Dan tentunya akan mempercepat perkembangan diri kamu. Ingatlah, kebiasaan baik adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Jadi semangat terus ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.